Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Made Dian Utari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Pada saat ini, saya sedang mengikuti kegiatan PPL yang berlokasi di SMP Negeri 5 Denpasar. Baiklah, hari ini saya akan menayangkan video konseling kelompok dengan permasalahan yang diangkat, yaitu disiplin diri siswa. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, setelah tadi kita sudah mengikuti kegiatan harian bersama, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran pada saat kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan konseling kelompok hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak karena sudah mau memimpin doa pada hari ini. Sebelumnya, siapa yang sudah pernah mendengar mengenai konseling kelompok? Belum pernah, Bu. Baik, kalau begitu Ibu akan jelaskan terlebih dahulu mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu layanan bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada konseli atau peserta didik dengan menggunakan dinamika kelompok. Nah, dalam tujuan dari kita berkumpul hari ini yaitu untuk melaksanakan konseling kelompok dengan membahas satu topik permasalahan dan akan kita cari solusi dari permasalahan tersebut. Bagaimana anak? Apakah kalian sudah memahami mengenai konseling kelompok? Sudah, Bu. Nah, perlu juga anak-anak ketahui bahwa pada konseling kelompok itu ada beberapa asas yang harus kita patuhi. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini menekankan bahwa setiap anggota kelompok, baik itu konselor maupun konseli, harus mampu menjaga kerahasiaan dari semua yang kita bahas di kegiatan konseling kelompok, baik itu permasalahan kalian dan solusi-solusi yang kita berikan. Yang kedua yaitu asas keterbukaan, di mana semua anggota kelompok harus secara terbuka untuk mampu menyampaikan permasalahan yang sedang dialami. Jadi jangan ada yang ditutupi, jangan ada merasa malu untuk menyampaikan permasalahan yang sedang kalian alami. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, di mana setiap anggota kelompok harus secara sukarela mau memberikan solusi, menyampaikan pendapat, membantu siswa-siswanya, membantu teman-temannya untuk memecahkan permasalahan. Nah, yang keempat yaitu asas kekinian, di mana permasalahan-permasalahan nanti yang akan kalian sampaikan itu harus sifatnya sekarang. Artinya masalah yang kalian hadapi sekarang, bukan yang terdahulu. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Sudah, Bu. Ya. Baik, jika kalian sudah mengerti, mari kita bersama-sama mengucapkan janji asas-asas dari kegiatan konseling kelompok yang akan disampaikan. Jadi kalian mengikuti apa yang akan dikatakan. Ya, saya dengan ini menyatakan. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya siap menerima, memelihara, dan menyimpan segala data
dan menyimpan segala data atau keterangan yang ada dalam kegiatan ini dan mematuhi asas-asas yang telah disepakati. Baik, nah sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan mengenai cara pelaksanaan kegiatan ini. Dalam kegiatan ini kita memiliki waktu selama 40 menit. Jadi Ibu di sini sebagai ketua kelompok yang bertugas untuk memfasilitasi kalian. Jadi nanti semua anak-anak akan menyampaikan permasalahannya. Setelah itu kita akan carikan solusi bersama-sama. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Nah, karena ini pertama kalinya kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok dan sepertinya kalian sangat tegang sekali, jadi kita akan selingi dengan perkenalan. Jadi perkenalan kita di sini Ibu akan gunakan dengan rangkaian nama. Ya, jadi sambil kalian mengenal teman kalian dan juga melatih konsentrasi kalian dan ingatan kalian, apakah hafal atau enggak dengan nama teman-teman kalian di sini. Ya, jadi untuk rangkaian nama di sini kita tidak usah menyampaikan nama lengkap, tetapi cukup nama panggilan. Nah, Ibu contohkan ya, untuk rangkaian nama misalkan begini. Perkenalkan, nama Ibu Budian. Terus nanti akan dilanjutkan oleh yang sebelahnya Budian. Kamu perkenalkan nama kamu, nama panggilan. Setelah itu kamu bilang sebelah kiri saya Budian. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan yang sebelahnya juga seperti itu, menyebutkan namanya. Jadi sebutkan setelah menyebutkan nama kalian bilang sebelah kiri saya ada Budian, ada teman kamu yang ini namanya siapa. Jadi kalian sebutkan. Bagaimana, sudah paham? Sudah. Baik, untuk rangkaian nama dimulai dari Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Budian. Perkenalkan, nama saya Eda, di samping saya ada Budian. Perkenalkan, nama saya Lanang, di samping kanan saya adalah Budian dan Eda. Nama saya Berta, di samping kanan saya ada Budian, Eda, dan Mani. Perkenalkan, nama saya Resya, di samping kanan saya ada Budian, Eda, Lana, dan Nika. Perkenalkan, saya Ania, di samping kanan saya ada Budian, Eda, Lana, Marta, dan Resya. Perkenalkan, nama saya Kesya, di samping kanan saya ada Budian, Eda, Lana, Marta, Resya, dan Rania. Oke, jadi tepuk tangan dulu untuk kita. Berarti semua sudah bisa konsentrasi ya, jadi daya ingatnya masih bagus. Nah, sekarang kita akan memulai kegiatan konseling kelompok. Nah, tadi kan kita sudah melakukan rangkaian nama dan anak-anak sudah bisa menyebutkan nama teman-temannya. Jadi ingatan kalian masih bagus ya. Nah, sekarang untuk lebih merilekskan lagi, sepertinya kalian tegang sekali mungkin karena pertemuan pertama kita di konseling kelompok. Ibu akan mengajak kalian untuk bermain. Jadi permainan kita hari ini adalah kotak pos. Ya, tahu nggak kalian permainan kotak pos? Tahu. Nah, sekarang kita bermain kotak pos. Nanti yang kalah kita kasih hukuman, kita teriakin ya. Nah, yuk kita mulai. Siapa yang bisa ini? Tangannya benar ini ya. Oke. Siapa yang dari mana ini mulainya? Silakan. Dari Eda atau Ditya? Kotak pos Berisi, mari kita isi dengan isi. Ibu mau tegangnya. Orang kita berapa? Mau minta urut, lama-lama menjadi babi. Oke, nah tadi kita sudah bermain, sudah melaksanakan permainan. Bagaimana perasaan kalian? Oke, nah sekarang kita akan melaksanakan tahapan selanjutnya dari konseling kelompok. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin mengetahui dulu apakah anak-anak bisa menyebutkan asas-asas apa saja sih yang ada di konseling kelompok. Kan tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Nah, ada yang ingat nggak asas-asas apa saja yang ada di konseling kelompok? Ya, silakan Eda. Yang pertama ada asas kerahasiaan.
selanjutnya Ibu persilakan anak-anak untuk menyampaikan permasalahan yang kalian alami. Dan setiap anak itu harus wajib menyampaikan permasalahannya. Ya, nanti setelah semua anak menyampaikan permasalahan, kita akan pilih satu masalah siapa yang menurut kita harus segera untuk kita tangani. Ya, nah siapa duluan yang mau mengungkapkan permasalahan yang kalian alami? Saya Bu. Ya, silakan. Masalah saya adalah saya merasa kurang disiplin dalam mengatur waktu. Jadi saya sering terlambat untuk datang ke sekolah sehingga saya kurang konsentrasi dalam belajar. Oke, kurang disiplin dalam mengatur waktu ya. Baik, masalah yang kedua, siapa yang mau menyampaikan? Bu, Ya, silakan. masalah saya adalah saya sering dibanding-bandingkan kalau saya di rumah sama orang saya tidak cuma dibanding-bandingkan. Oke, masalah ketiga. Silakan Kesha. Masalah saya adalah saya merasa teman-teman saya tidak suka dengan saya. Teman-teman di kelas. Oh ya, baik. Selanjutnya, Saya Bu, ya silakan. masalah saya adalah saya sering diejek sama teman sekelas. Oh, sering diajak sama teman dibully ya. Oke, selanjutnya masalah siapa? Ya, Rana, silakan. Masalah saya adalah saya suka sama salah satu teman saya di sekolah, tapi dia jelek sama saya. Oke, oh berarti Rana sudah mulai suka sama teman ya. Nah, di sini kalian bisa punya pacar? Oh, belum. Ya, oke. Selanjutnya, Saya Bu. ya Ida. Masalah saya adalah saya kurang bisa bersosialisasi di kelas. Oh, kurang bisa bersosialisasi. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah menyampaikan permasalahan kalian. Ada yang menyampaikan kurang disiplin, ada yang menyampaikan sering dibanding-bandingkan, terus ada juga yang diejek sama teman, ada yang merasa dikucilkan, ada yang sudah mulai suka dengan temannya. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang kalian sampaikan tadi, menurut kalian permasalahan siapa yang akan kita bahas pada hari ini? Menurut saya permasalahan kalian yang kita bahas hari ini karena yang saya dengar tadi masalahnya dapat mempengaruhi konsentrasi. Oke, maka jadi menurut Merta masalahnya Rania. Nah, yang lain bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. Ya, setuju. Nah, Rania bagaimana? Apakah Rania setuju kalau permasalahan Rania yang akan kita bahas pada hari ini? Setuju Bu. Rania tidak keberatan kan? Ya, oke. Nah, karena Rania sudah setuju, bisa tidak Rania coba menceritakan kembali mengenai masalah Rania itu sebenarnya apa sih yang menyebabkan Rania menjadi kurang disiplin, terutama dalam mengatur waktu sehingga Rania berdampak pada konsentrasi belajar Rania. Sebenarnya saya sering terlambat bangun karena malamnya saya sering begadang. Saya begadang karena terlalu asik bermain HP. Biasanya saya begadang karena biasanya saya menonton film Korea atau main sosial media, sehingga paginya saya sering terlambat bangun. Sampai di sekolah saya sering terlambat bangun. Sampai di sekolah saya sering merasa ngantuk, apalagi saat jam pelajaran, sehingga pelajaran yang diberikan bapak atau ibu tidak mampu saya dapat. Oke, nah Rania masalahnya kurang mampu dalam mengatur waktu. Nah, yang ibu tanyakan dulu Rania, kalau bermain HP itu sampai jam berapa? Nah, kalau boleh ibu tahu biasanya Rania bermain HP sampai jam berapa? Biasanya saya bermain HP sampai jam 11 malam Bu. Biasanya saya bermain HP sering membuka bersosial media dan bermain cecetan. Oke, nah anak muda zaman sekarang ya paling kalau nggak sosial media, ya TikTok, ya main game online gitu biasanya. Nah, anak-anak yang lain tadi Rania sudah menyampaikan permasalahannya yaitu kurang disiplin karena sering terlambat bangun, terlalu sering bergadang, efek bermain HP. Nah, dari permasalahan Rania tadi, siapa kira-kira di antara anak-anak yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh Rania? Ya, silakan Nana. Kalau menurut saya
bisa berpengaruh pada nilai Rania di sekolah. Baik, nah itu dari Lana. Jadi Rania harus membuat jadwal ya Lana ya. Jadi dari jadwal itu sudah teratur, berarti jam segini Rania harus ngapain, jam berapa Rania harus tidur, jam berapa Rania harus belajar. Jadi tertata lah waktu-waktu Rania. Ya, nah yang kedua saya mau memberikan solusi. Baik, terima kasih Lana atas masukannya untuk Rania. Selanjutnya saya akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh Rania. Ya, silakan Kay. Kalau menurut saya, Rania harus mampu mengatur waktu, jangan terlalu sering begadang, sehingga tidak terlambat bangun ke sekolah. Oke, mengatur waktu juga berarti ya. Terima kasih Kesia. Nah, untuk solusi berikutnya ada masih? Oh ya, silakan Eda. Menurut saya, untuk menentukan saya itu dilakukan di hari-hari libur agar tidak mengganggu waktu istirahat. Oke, nah Rania, jadi terima kasih untuk Eda juga karena sudah memberikan solusi terhadap Rania. Jadi Ibu sedikit menambahkan, ini bukan hanya untuk Rania saja, untuk anak-anak yang lain juga, karena kan Ibu rasa kalian juga sering bermain HP ya. Senang nggak bermain HP di rumah? Senang. Ya, nah karena kalian juga senang bermain HP, pasti juga pernah begadang. Ya, nah menurut Ibu tambahan sedikit untuk kalian harus bisa mengatur waktu kegiatan kalian sehari-hari ya, dari pulang sekolah itu ngapain, istirahat, membantu orang tua, belajar. Ada saatnya kalian santai, boleh bermain HP, nonton Korea dan sebagainya. Tetapi harus ingat waktu ya, jangan sampai kalian begadang. Seperti Rania tadi sampai jam 11 malam. Ada yang sampai jam 12 malam? Oh, tidak ada ya. Jadi jangan sampai ada yang kelewat jam istirahatnya. Ya. Nah, karena tadi Ibu sudah mendengar masukan-masukan dari Lana, dari Kesia, dan dari Eda untuk permasalahan Rania, dan bagus sekali masukan dari kalian. Kita tepuk tangan dulu. Intinya solusi dari teman-teman itu adalah Rania harus bisa mengatur waktu. Ya, dari sekarang harus bisa membagi waktu kalian. Nah, untuk lebih menanamkan pemahaman kalian mengenai apa sih itu disiplin, Ibu akan tayangkan video mengenai disiplin dalam diri. Ya, jadi Ibu akan tampilkan dongeng bagaimana mengajarkan disiplin untuk anak-anak. Jadi kalian akan Ibu tampilkan lewat LCD ya, karena kebetulan kan LCD juga lagi tidak bisa dipakai ya. Kita ada kendala di LCD, jadi kita akan tayangkan di sini. Halo adik semua, apa kabar? Senang bisa berjumpa dan tidak belajar asik dalam cerita. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Rafa. Sebelum dengar ceritanya, yuk kenalan sama Rafa. Nah, sekarang karena udah kenalan dengan Rafa, langsung aja yuk kita dengerin ceritanya. Cerita itu terjadi pada suatu Jumat dan Jumat. Pada saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Maka dia cukup melakukan sesuatu untuk pulang keluarga. Wah, kira-kira apa nih yang bikin senang melakukan Rafa? Ternyata Rafa sedang main game. Rafa asik sekali bermain game. Sampai-sampai Rafa tidak diminta share. Nah, dia kalau masih bermain game ya, silakan ya. Ya, setelah berbulan-bulan tidak bisa keluar rumah karena adanya virus yang merajalela, Rafa akhirnya memilih untuk pergi keluar rumah. Usai ini sudah masuk ke zona hijau kembali. Rafa pun merasa sangat senang. Rafa dan dua orang temannya
disarankan oleh ibunya juga bahwa Rafa itu harus bisa mengatur waktunya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ibu juga menyarankan kepada anak-anak semua, bukan hanya kepada Rania saja, bahwa kalian juga harus pintar-pintar mengatur waktu. Ya, jangan semua waktu kalian gunakan untuk bermain HP saja. Ya, kalau bermain HP untuk belajar tidak apa-apa, tetapi kalau full untuk bermain game, sosial media dan yang lain sebagainya, nanti anak-anak akan terganggu dalam proses pembelajaran. Nah, ibu lihat anak-anak juga sudah mulai lelah ya dalam mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita lanjut, bagaimana kalau kita bernyanyi bersama-sama? Ya, tahu nggak kalian lagu Kalau Kau Senang Hati? Nah, kalau yang pertama itu tepuk tangan, yang kedua kita pakai apa ya? Mata hati. Nah, yang ketiga kita bilang hore. Ya, nah siapa yang bisa memimpin? Kita bernyanyi. Atau ibu yang mimpin ya? Oke, kita mulai, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati lompat tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Oke, tepuk tangan. Sudah semangat lagi ya. Nah, baik anak-anak, setelah kita sudah bernyanyi, kita sudah menonton video, ibu rasa kalian sudah bersemangat lagi ya. Nah, setelah mendengarkan dari awal tadi permasalahan yang kalian sampaikan dan kita menyetujui untuk permasalahan Rania yang kita bahas, maka dapat ibu simpulkan bahwa masalahnya itu kurang disiplin dalam mengatur waktu sehingga sering terlambat bangun dan berdampak pada konsentrasi belajarannya di sekolah. Jadi solusi yang diberikan oleh teman-teman dan tambahan dari ibu adalah selain untuk Rania juga untuk anak-anak yang lain, kita harus bisa mulai sekarang belajar untuk mengatur waktu sendiri. Ya kan, karena kalian bukan anak TK lagi, kalian sudah anak SMP, sudah remaja, jadi harus bisa mengatur waktu kalian sehari-hari. Ya, dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur kembali. Nah, tadi sudah kita simpulkan karena berhubung juga waktu kita terbatas pada hari ini, maka konseling kelompok juga akan segera kita akhiri. Namun sebelum ibu akhiri, ibu ingin mendengarkan kesan dan pesan dari kalian selama mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Mungkin yang pertama, siapa yang mau menyampaikan kesannya? Oke, Kesia silakan. Pesan saya merasa senang mengikuti kegiatan konseling ini karena saya bisa mendapatkan saran agar bisa lebih baik. Oke, nah Kesia merasa senang. Nah, kalau Rania bagaimana perasaannya? Perasaan saya merasa lega karena mendapatkan solusi dari teman-teman semua, dan saya akan mencoba menerapkan solusi dari teman-teman semua. Oke, nah Rania juga sudah berjanji ya, jadi Rania akan menerapkan apa solusi yang diberikan oleh teman-teman. Nah, untuk yang lain bagaimana? Senang apa enggak? Senang. Ya, Lana gimana? Kalau menurut saya sangat gembira karena dapat mengeluarkan saya dalam kegiatan konseling kelompok. Oke, nah jadi ibu rasa anak-anak semua senang ya dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, dan ibu juga sangat senang kalau Rania juga sudah merasa lega, permasalahannya sudah mendapatkan solusi, dan ibu harapkan Rania bisa merubah sikapnya. Ya Rania ya, jadi menjadi lebih baik. Apalagi Rania cantik, ya pasti bisa mengatur waktu dengan baik. Ya bisa memberikan contoh nanti untuk teman-teman yang lainnya. Nah, baik anak-anak, untuk kegiatan konseling kelompok selanjutnya kan karena ada permasalahan yang belum dibahas, jadi kita lanjutkan minggu depan ya. Nanti untuk jadwalnya ibu akan
informasikan melalui grup WA kapan jadwal kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok tadi. Sebelum kita akhiri, karena tadi kita awali dengan doa, sebaiknya sekarang kita juga akhiri dengan doa sebagai ucapan terima kasih bahwa kita sudah diberikan kelancaran dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Nah, yang memimpin doa sekarang siapa? Lanang apa mau yang lain? Oke, Eda ya. Silakan Eda dipimpin doanya. Setelah kita melakukan kegiatan konseling kelompok ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, terima kasih Bu. Ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak karena sudah meluangkan waktunya, dan Ibu sangat senang karena anak-anak sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Akhir kata, Ibu tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Baiklah, demikian tadi tayangan video konseling kelompok dengan permasalahan yang diangkat, yaitu disiplin diri siswa. Mohon maaf bila pada saat pembuatan video ada kesalahan yang telah saya perbuat. Akhir kata, saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.